persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabdi diri sepenuhnya kepadanya. Doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak ayat Al-Quran kita temukan bahwa iman yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris yang selalu dikaitkan dengan amal yaitu perbuatan atau tindakan manusia. Maka antara iman yang teosentris dan amal saleh yang antroposentris tidak dapat dipisahkan. Kunto Wijoyo berpendapat bahwa konsep teosentrisme dalam Islam ternyata bersifat memusatkan humanistik. Artinya Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Humanisme teosentris inilah merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Kebudayaan istana atau kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalam atau pegawai istana, mulai dari pujangga sampai arsitek. Raja berkepentingan menciptakan simbol-simbol budaya tertentu untuk melestarikan kekuasaannya. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan untuk kepentingan itu berupa mitos. Dalam sastra kerajaan, mitos-mitos tersebut dihimpun dalam babat, hikayat, dan lontara. Hampir semua mitos dalam sastra semacam ini adalah berisi tentang kesaktian raja, kesucian, atau kualitas supra-insani raja. Sebagai contoh, dalam babat Jawa digambarkan bahwa raja adalah pemegang wahyu yang dengannya merasa sah untuk mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan untuk memerintah rakyatnya. Sultan Agung bergelar Khalifatullah atau wakil Tuhan di tanah Jawa. Di samping itu, para pegawai istana menciptakan sastra mistik dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang kosmologi, seolah memberikan pesan agar manusia bisa memahami dunia dalam konteks kosmologi keraton. Meskipun dalam keraton terdapat pengaruh Hinduisme, tetapi Islam pun cukup berpengaruh. Konsep kekuasaan di Jawa berbeda dengan kekuasaan Islam. Di Jawa dikenal dengan konsep raja absolut dan Islam mengutamakan konsep raja adil. Akan tetapi budaya keraton di luar Jawa lebih dekat dengan konsep Islam. Contohnya adalah di Aceh, rajanya memiliki sebutan Al-Malik Al-Adil. Hal ini berarti di Jawa mengutamakan kekuasaan, sedangkan di luar Jawa mengutamakan keadilan. Perbedaan lain antara Jawa dan Islam adalah dalam kebudayaan Jawa. Ketertiban masyarakat didasarkan atas kemutlakan kekuasaan raja, sedangkan Islam ketertiban sosial akan terjamin jika peraturan-peraturan syariah ditegakkan. Karena terjadi perbedaan yang tajam, yang sering terjadi adalah ketegangan antara Islam dan kebudayaan Jawa. Salah satu kasus menarik adalah konflik antara Syekh Siti Jenar dengan seorang raja di Demak. Syekh Siti Jenar yang menganut ajaran mistik Islam sering meremehkan ketentuan-ketentuan syariah yang baku yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Oleh karena itu, Raja Demak ketika itu berusaha meninggalkan pengaruh mistik, sufi, dan tarekat karena telah meremehkan kekuasaan keraton. Raja Demak akhirnya menghukum Syekh Siti Jenar dengan membakarnya hidup-hidup yang melambangkan dihapuskannya sufisme dan mistik Islam untuk digantikan dengan syariah demi ketertiban kerajaan. Akan tetapi, kemudian ada pemberontakan Haji Rifai yang dengan semangat Wahabisme yang kuat melakukan penerapan syariah secara murni. Gerakan ini kemudian ditentang oleh Raja Demak karena dianggap dapat membahayakan kekuasaan. Dari kasus di atas, kita dapat melihat hubungan antara Islam dan keraton dalam menghadapi sufisme. Dari Syekh Siti Jenar, keraton bersikap memilih syariah karena berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial. Sedangkan ketika menghadapi gerakan pemurnian syariah yang dipelopori oleh Haji Rifai, Raja Demak menentangnya karena dapat meruntuhkan legitimasi. Dengan demikian, keraton akan menerima Islam sepanjang dapat ditundukkannya dalam konsep kosmologinya, sehingga kekuasaannya dapat berlangsung, dan menentang ajaran Islam yang dipandang dapat mengganggu kekuasaannya. Pengaruh Islam dalam kebudayaan
dapat dilihat pada ekspresi ritual seperti upacara panggiwahan agar manusia menjadi mulia atau wibowo. Diadakanlah upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain itu, budaya Islam dapat dilihat dalam acara maulid, seni musik, qasidah, dan gambus. Yang kedua adalah inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Ekspresi estetik Islam di Indonesia paling tidak dapat dilihat dalam dua bidang, sastra dan arsitek. Kecenderungan sastra sufistik transendental telah muncul di Indonesia sekitar tahun 1970. Kemunculan sastra berkecenderungan sufistik ini ditandai munculnya karya-karya yang ditulis pada tahun 70-an. Salah satunya yaitu dalam karyanya yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, Kunto Wijoyo menyampaikan pesan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Dikisahkannya seorang ayah yang membuka usaha perbengkelan. Ia bercita-cita anaknya pun menjadi pekerja keras seperti dirinya. Namun anaknya lebih suka berhubungan dengan seorang kakek tetangganya yang memiliki kebun bunga yang luas. Cita-cita kakek dan ayah tentunya sangat berbeda. Cita-cita kakek adalah ketenteraman dan kedamaian, sedangkan cita-cita sang ayah adalah kebahagiaan dan kesempurnaan dengan kerja keras. Ketika mengetahui anaknya suka berdialog dengan seorang kakek tetangganya itu, sang ayah segera membangun bengkel di depan rumahnya. Di bengkel itu, ia mengajarkan cara kerja keras kepada anaknya. Akhirnya, si anak menyadari bahwa dua dunia, ayah dan dunia kakek, sama pentingnya dan saling mengisi dalam kehidupan seseorang. Ekspresi estetik Islam lainnya tergambarkan dalam arsitek masjid-masjid tua. Citra masjid tua adalah contoh dari interaksi agama dengan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia, dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas. Umpamanya Masjid Demak, Kudus, Cirebon, dan Banten sebagai cikal bakal masjid di Jawa. Sedangkan di Aceh dan Medan, corak masjid tua memperlihatkan sistem atap kubah. Menurut Nurholis Majid, arsitektur masjid Indonesia banyak diilhami oleh gaya arsitektur kuil Hindu yang atapnya bertingkat tiga yang ditafsirkan sebagai lambang tiga jenjang perkembangan penghayatan keagamaan manusia, yaitu Purwa, Madya, Usana. Gambaran itu sejajar dengan jenjang Islam, Iman, Ihsan. Selain itu, hal ini juga sejajar dengan syariat, tarikat, dan makrifat. Wayang pun dijadikan sarana oleh para wali dalam menyebarkan Islam. Seni yang dikembangkan oleh para raja dan wali adalah mengembangkan rupa wayang sesuai dengan pandangan Islam. Nurholis Majid juga menegaskan bahwa agama dan budaya hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Cara berpikir yang benar dalam kaitannya dengan masalah tradisi dan inovasi menghendaki kemampuan untuk membedakan antara keduanya. Salah satu contoh oleh Nurholis Majid adalah beduk dan kentongan sebagai pinjaman budaya Hindu dan Buddha. Yang ketiga adalah Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pengaruh Islam dalam budaya Sulawesi Selatan antara lain tergambarkan dalam Sulapa Epae atau pepatah orang tua kepada anaknya yang hendak merantau. Halide menjelaskan bahwa Sulapa Epae mengandung ajaran kepemimpinan. Seorang pemimpin akan sukses apabila memiliki watak dan sifat jujur, bijaksana, sabar, berani, adil, ilmuwan, dan hermawan. Sahabat yang termasuk Al-Khulafaur Rasyidin di atas merupakan gambaran dari sifat-sifat itu. Abu Bakar As-Siddiq adalah simbol kejujuran, Umar bin Khattab adalah kebijaksanaan dan kesabaran, Ali bin Abi Thalib adalah simbol ilmuwan, dan Utsman bin Affan adalah simbol hartawan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.